Kita bersyukur bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih diperjumpakan kembali dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di sorga, hari ke-14 ini di tahun 2025. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan begitu baik mengasihi hidup kami sampai saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami akan mengangkat setiap tanggung jawab kami masing-masing. Ya Tuhan, kami sadar dalam perjalanan kehidupan ini, kami adalah manusia yang terbatas di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, biarlah melalui firman-Mu, iman kami semakin diteguhkan. Bersabdalah kepada kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, merdeka bicara dengannya. Merdeka dapat disejajarkan dengan bebas, yang berarti Bapak Ibu bahwa tidak ada batasan, tanpa tekanan dan terkait dengan perasaan sejahtera. Orang yang merdeka berarti orang yang bebas, yang berdiri di atas kakinya sendiri. Lalu bagaimana dengan merdeka bicara? Apakah merdeka bicara berarti kita dapat berbicara semau kita? Ya tentu tidak. Merdeka bicara berarti tidak lagi diwakilkan oleh yang lain dan tidak lagi berbicara melalui perantaraan, tetapi secara langsung dapat berhadapan dengan orang atau pribadi yang ingin dijadikan sebagai teman bicara. Yohanes dalam bacaan kita menekankan bahwa penting bagi kita untuk tahu bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal yang adalah anugerah Allah. Yohanes juga menegaskan bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dua hal ini seharusnya mempengaruhi kita sehingga kita tidak lagi takut untuk datang menghampiri Tuhan.
Doa adalah salah satu cara kita untuk menghadap Allah melalui doa. Allah memberikan kita kemerdekaan, yakni kemerdekaan untuk berbicara, yang berarti kita dapat menghadap Allah tanpa batasan, dapat terbuka dan berterus terang di hadapannya tentang apa yang kita alami. Namun perjumpaan kita dengan Allah dalam doa, Yohanes mengingatkan kita untuk tidak hanya mengkomunikasikan diri kita sendiri kepada Allah, tapi juga berdoa bagi keselamatan orang lain, terutama bagi mereka yang hidup dalam dosa. Dalam hal ini Yohanes menasihatkan supaya kita tidak menjadi orang yang egois dalam berdoa. Melalui Yesus Kristus tidak lagi menghalangi bagi kita untuk menghadap Tuhan. Kita dapat berkomunikasi langsung kepadanya melalui doa. Dan lewat doa juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita alami. Ia tahu kita dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Tapi ia selalu menunggu untuk kita menghampirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah rindu kita datang menjumpainya melalui doa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu kembali menguatkan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menuntun dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam perjalanan kehidupan karunia Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Dalam pergumulan kehidupan mereka Tuhan topang dalam kasih-Mu. Yang merasakan pertambahan usia, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk orang tua bahkan saudara-saudara kami. Dalam kelemahan tubuh Tuhanlah yang akan memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhanlah yang akan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia lanjut. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan bahkan hikmat daripada-Mu. Dan biarlah sukacita terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan topang dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah kami terus merasakan damai sejahtera. Seluruh kehidupan bahkan kegiatan kami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.